Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen moneter dan perbankan tentang bank, apa itu lembaga keuangan, definisi aset keuangan, tujuan bank, dan apa itu kesehatan bank atau penghimpunan dana, dan apa itu bank syariah. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri atas nama Muhammad Fitra dengan NIM C01225535 dalam studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Jadi kita langsung aja masuk dalam pokok pembahasan. Tentunya tidak akan asing lagi kita mendengarkan apa itu istilah bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimana itu bank adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Dan adapun menurut ahli, menurut pertanyaan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan PSAK pada nomor 31, kurang lebih bank itu merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran sebagai sebuah perantara keuangan di antara kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dan adapun bank tersendiri itu juga berfungsi sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas suatu pembayaran. Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Nah, dalam kenyataan ini, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Definisi aset dan apa itu definisi sebuah aset. Dalam pengertian luas, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Pada awalnya, aset hanyalah berupa aset berwujud atau tangible. Namun, dalam perkembangannya, aset juga dapat berupa aset tak berwujud atau intangible. Aset berwujud merupakan aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari suatu aset tersebut. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang di negara lain. Beberapa aspek tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumasan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang dalam tugasnya. Tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang secara efektif dan efisien. Pilar pertama yaitu ada penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Maksudnya di sini hasil Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ke arah kebijakan yang didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam ini ada 5 proses. Yang pertama itu ada operasi terbuka, yang kedua ada penetapan cadangan wajib minimum, yang ketiga itu ada kebijakan nilai tukar, dan yang keempat pengelolaan cadangan devisa, dan yang terakhir itu ada kredit program. Di pilar kedua itu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya di sini mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan
memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lain seperti sistem pembayaran berbasis kartu. Dan pilar yang terakhir itu ada mengatur dan mengawasi bank. Maksudnya di sini berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan. Selain memberi dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberi izin pembukaan, penutup dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Nah, upaya restrukturisasi perbankan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia yang telah menempuh langkah-langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak dipergunakan untuk memperfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Oke, kita masuk kepada pengertian kesehatan bank. Menurut para ahli, menurut Susilo tahun 2000, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa itu penghimpunan dana? Menurut Bank Syariah, penghimpunan dana prinsip mudarab dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah. Penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan perubahan atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudarab yang kedua. Hasil ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Apa itu bank syariah? Bank syariah terdiri dari atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia itu merupakan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dengan ini saya tutup dengan kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.